seringkali mungkin orang tua selalu menilai dari view dirinya sebagai orang tua. Kedekatan hubungan orang tua dan anak itu yang nomor satu. Kalau nggak ada kedekatan itu, mau orang tua sebijak apapun atau orang tua secanggih apapun nasihatnya atau sudah memberikan contoh sebaik apapun, anak akan merasa percuma, orang tuanya aja juga gitu. Jadi hal-hal dalam tahapan tumbuh kembang ini akan membentuk kepribadian dan karakter kita, persepsi kita dalam menghadapi dunia, dan juga bagaimana kita menanggapi masalah kelaknya setelah dewasa. Selamat datang di podcast Ngobrol Santai bersama dokter spesialis Rumah Sakit Sumber Waras Jakarta. Bersama saya Dr. Pratiwi sebagai host, dan pada episode kali ini kita akan ngobrol bersama dengan Dr. Evi SPKJ. Beliau adalah seorang psikiatri yang berpraktek di Rumah Sakit Sumber Waras Jakarta. Selamat siang dokter. Ya, selamat siang. Baik, nah dok, jadi kebetulan nih dok, bulan ini akan ada hari keluarga nasional ya dok ya. Jadi pas banget pengen ngobrolin mengenai mental health dalam keluarga dok, kesehatan mental dalam keluarga. Dimana memang sekarang di netizen dok, di masyarakat kita memang lagi booming banget, dikit-dikit mental health, dikit-dikit kena mental gitu, dikit-dikit ini dok, ada lagi dok bahasa yang sering diungkapkan di awam tuh dikit-dikit inner child gitu dok. Nah makanya mungkin kita bisa ngobrol lebih dalam mengenai kesehatan mental dalam keluarga, dan pastinya kesehatan mental dalam keluarga ini juga akan sangat berpengaruh terhadap suatu keluarga ya dok ya, secara utuh, kebahagiaannya dan sebagainya. Baik dok, jadi sebetulnya kenapa sih dok kesehatan mental dalam keluarga itu harus kita perhatikan, dan kenapa itu tuh sebetulnya penting dok? Iya. Kalau ditanya mengapa itu penting gitu ya, saya rasa sih mungkin kesehatan kita perlu tahu dulu kesehatan mental itu sendiri apa gitu ya. Jadi mungkin kalau untuk gampangnya kita bilang hal-hal yang sehari-hari kita lakukan nih, mulai dari kita berpikir, kita bertindak, berperilaku gitu ya, ngambil keputusan, itu semua kan ada kaitannya ya dengan kesehatan mental. Jadi seseorang yang memiliki kesehatan mental yang baik, dia tentu juga akan bisa mengambil keputusan dengan lebih tepat, bertindak dengan baik, dan juga berkomunikasi dengan baik. Jadi tentunya kalau misalnya di dalam keluarga itu sendiri ada salah satu dari anggota keluarga yang mungkin mengalami masalah dengan kesehatan mentalnya, tentu akan mengganggu dinamika keluarga itu juga gitu ya. Mungkin hubungannya dengan anggota keluarga yang lain jadi terganggu. Belum lagi kesehatan mental kan juga bisa berpengaruh ke fisik. Kan ada istilah mind body connection ya. Jadi ada hubungannya gitu antara badan kita, fisik kita dengan pikiran kita. Nggak jarang orang sering ngeluh sakit mah, sakit kepala, tapi ternyata semua karena pikiran, karena stres, karena masalah psikis gitu. Nah kalau keluarganya ada yang sakit-sakitan terus gitu kan, ada yang jadinya nggak bisa sampai nggak bisa kerja, nggak bisa berfungsi, nggak produktif, kan tentu juga mempengaruhi keluarga tersebut gitu. Oke, baik-baik. Jadi ada penting banget yang namanya mind body connection tadi ya dok ya. Makanya kesehatan mental itu salah satu hal yang penting untuk kita aware ya dok ya. Nah dok, kan dalam keluarga itu ada berbagai macam usia dok ya, ada mulai dari anak, dewasa sampai lansia gitu dok. Nah kalau dari semasa anak nih dok, misalnya orang tua baru punya anak baru gitu dok, sebenarnya apa dok masalah yang sering terjadi ketika di masa di periode tersebut atau masa tersebut gitu? Wah, kalau ngomongin soal anak ini kan range waktu usianya cukup besar ya, mulai dari usia 0 tahun sampai usia 18 tahun, dimana masing-masing dari usia tersebut ada tahapannya masing-masing gitu, tahapan perkembangan ya istilahnya, baik itu tahapan perkembangan secara fisik maupun secara mental juga gitu.
Jadi tentunya dalam tiap tahapan itu dia perlu melewati tahapan itu dengan baik untuk bisa mencapai tahapan selanjutnya juga dengan lebih baik sebagai dasarnya gitu. Kalau tahapan di awal ini mengalami gangguan atau tidak bisa tersolusi dengan baik, itu juga akan mempengaruhi untuk tahapan selanjutnya gitu. Sehingga kadang-kadang seringkali mungkin yang tadi dibilang inner child, mungkin jadi masalah masa kecil saya, ini yang bikin saya sekarang jadi seperti ini gitu ya. Dulu saya pernah dibully, mungkin dulu saya pernah diabaikan oleh orang tua saya dari broken home gitu. Jadi hal-hal dalam tahapan tumbuh kembang ini akan membentuk kepribadian dan karakter kita, persepsi kita dalam menghadapi dunia, dan juga bagaimana kita menanggapi masalah kelaknya setelah dewasa gitu. Oh, jadi inner child tuh apa yang pernah dialami seseorang yang mungkin akan berdampak ketika orang itu udah dewasa ya dok ya? Inner child itu mungkin seperti bisa dibilang jadi di dalam seseorang itu maksudnya selalu ada semacam tiga individu mungkin bisa dibilang ya. Ada child, ada adult atau kita sendiri, dan kemudian ada orang tua di dalam diri kita juga. Jadi inner child itu yang mungkin berisi keinginan-keinginan primitif atau keinginan-keinginan yang murni gitu, yang saya apa nih, saya pengen makan nih gitu ya, maksudnya. Tapi kemudian akan ada nanti nilai-nilai atau ajaran-ajaran yang mungkin kita dapatkan dari norma-norma yang ada itu, dari istilahnya orang tua itu yang akan nggak boleh loh, menurut aturan ini masih jam kerja, kayaknya belum pantas deh kalau kamu makan. Nah, sebagai akunya yang akan mengambil keputusan di antara inner dan juga si orang tua ini untuk mengambil keputusan apakah kita akan nyuri-nyuri makan nih, apalah sebentar aja nyemil-nyemil doang, dikit doang nih gitu, ataukah mungkin kita akan memutuskan oh iya tahan dulu kan masih bisa nih, kayaknya kurang pantas gitu, nanti sebentar lagi juga jam istirahat kayak gitu. Jadi inner child mungkin lebih ke arah keinginan primitif seperti kita saat anak-anak. Kalau anak-anak kan mungkin nggak ada batasannya ya, langsung pengen apa ngelakuin apa. Oh, oke. Jadi sebetulnya cukup dalam ya dok ya? Iya. Penjelasannya. Saya nggak tahu nih apa cukup menjelaskannya dengan baik dan bisa dimengerti atau Baik, enggak ya. Baik dok, cukup dimengerti dok. Oke dok. Nah dok, kalau misalnya di dalam keluarga dok, apa sih, bagaimana kita mengenali tanda-tanda bahwa di dalam keluarga itu ada yang terganggu dok? Misalnya ada orang tua nih dok, misalnya stres atau depresi. Mungkin mereka tidak, orang tua sebagai orang tua tuh tidak menyadari bahwa mereka itu mengalami masalah kejiwaan atau masalah emosional. Yang tentunya kalau misalnya orang tua nih dok stres, depresi, misalnya dari luar rumah gitu dok, otomatis terbawa ke rumah, nanti efek ke respon kualitas hubungan dengan anaknya kan tentunya kan berefek. Nah dok, apa sih dok yang harus dilakukan sebagai kita misalnya di posisi orang tua dok, supaya tidak berdampak ke hubungan kita dalam keluarga, masalah yang kita bawa dari luar itu dok? Karena kan sebetulnya mempengaruhi ya dok, misalnya kita stres di luar, begitu di rumah pengennya berkualitas hubungan antara orang tua dan anak, karena ada masalah yang terpikirkan dibawa dari luar, pas di rumah jadi kok jadi broken, terus di anaknya nanti wah sedih atau gimana, harapan dia untuk memiliki kualitas dengan orang tuanya tidak tercapai, sehingga nanti di anaknya akan sedih dan segala macam kan, itu kan nanti akan berefek dok. Nah itu bagaimana dok tahap awal kita mengenali wah ini nggak beres nih, dan bagaimana cara mengatasinya? Baik. Mungkin saya akan menjawabnya, maksudnya gini, kalau untuk mengenali, baik kita mengenali diri sendiri dulu ya gitu, mengenai kapasitas atau kemampuan atau kesehatan mental diri kita sendiri, itu yang penting ya. Nah bagaimana mengenali ya, kita harus mungkin perlu tahu juga kekuatan kita dan kelemahan kita itu di mana gitu. Istilahnya kalau misalnya kita mungkin tahu oh kita memang orangnya mudah tersinggung atau mudah marah, berarti itu kan mungkin bagian dari kelemahan kita yang mungkin kita nanti perlu kontrol atau kenali atau identifikasi. Oh saya kalau lagi ada masalah seperti ini, atau mungkin lagi capek, atau kalau lapar belum makan, oh biasanya gampang nih gampang marah atau gampang ini gitu ya.
Nah, atau kelebihan kita mungkin kita orangnya giat atau apa. Nah, tapi kalau misalnya kita melihat kok kita kan pasti di dalam keseharian kita ada naik turunnya ya, maksudnya gitu. Sebenarnya itu hal yang wajar atau normal, tapi kalau itu kemudian sampai mengakibatkan apa namanya itu gangguan di dalam keluarga kita, misalnya membuat anggota keluarga kita nggak nyaman, membuat hubungan kita jadi rusak, itu berarti kita sudah perlu sadar bahwa kita sudah melebihi dari apa namanya yang dianggap normal atau batasan wajar yang seharusnya gitu. Nah, caranya gimana kalau misalnya kita untuk mengatasi hal itu? Dulu saya juga pernah diingatkan ya, karena saya mungkin juga gitu capek di tempat kerja, pulang kemudian ke keluarga bawaannya marah, kalian nggak ngerti saya capek di tempat kerja, kalian nggak ngerti betapa stresnya gitu ya. Nah, ini apa namanya nasihat dari konsulen saya, menurut saya sangat baik sekali. Dia bilang jangan lupa untuk melepas baju Anda ketika pulang ke rumah, dia bilang gitu. Dari sini mungkin bisa diambil maksudnya adalah kerja adalah di tempat kerja. Lepas baju kerja berarti kamu di rumah sudah bukan sebagai orang pekerja. Jangan libatkan atau ambil masalah di tempat kerja untuk dibawa di rumah seperti itu. Jadi bedakan dan pisahkan situasi maupun diri kita. Gitu. Jadi supaya tidak tercampur aduk dan tidak mempengaruhi keharmonisan keluarga kita. Berarti memang harus tahu menyesuaikan kondisi ya dok ya, kerja di tempat kerja, urusan rumah ya. Nah dok, kalau misalnya kesehatan mental di keluarga dok, baik dari orang tua, apakah mempengaruhi perkembangan anak dok? Saya rasa sangat ya. Pertama anak itu kan ibaratnya kertas putih yang polos ya, apa yang dilihat atau apa yang didengar itu ibaratnya seperti fotokopi gitu, langsung semuanya tercetak dan terekam. Meskipun antara dia sadari ataupun dia tidak sadari, itu semua akan tentu berdampak dalam perkembangan psikologis anak sih. Nah, bagaimana sih dok cara peran orang tua dalam membantu mengembangkan kesehatan mental pada anak dok? Karena kalau nyambung lagi dok ke sosial media netizen zaman sekarang nih, ada dikenal dengan nama strawberry generation dok. Jadi dia mentalnya lemah, dianggap dalam tanda kutip lemah karena mungkin ada yang terlalu memanjakan atau apa-apa difasilitasi. Sebetulnya bagaimana sih dok yang baik untuk membantu mental si anak ini agar tumbuh menjadi pribadi yang baik nanti ketika ia sudah dewasa? Iya, betul ya, belakangan ini memang banyak dengar mengenai hal itu. Terus belum lagi yang apa namanya generasi pekerja sekarang ya katanya. Jujur sih ya, memang mengurus atau mendidik juga membina mental seorang anak itu nggak mudah. Karena setiap anak memiliki pribadi yang unik. Nggak ada satupun teori yang akan bisa dipakai untuk setiap anak. Harus kembali lagi kepada pribadi dari masing-masing orang tua dengan si anaknya, interaksinya gitu. Tapi mungkin secara garis besar atau secara prinsipnya sih seringkali mungkin orang tua selalu menilai dari view dirinya sebagai orang tua. Lupa bahwa kadang-kadang anak nggak hanya butuh orang tua, tapi butuh orang tua sebagai sahabat mereka, sebagai orang yang bisa ada dan mengerti juga untuk mereka. Jadi ada kalanya kita perlu menurunkan view kita dulu untuk berada bersama dengan mereka, bisa berempati dengan mereka. Paling penting itu adalah mendengarkan dan berempati, karena itu yang sebenarnya diharapkan oleh anak. Bukan nasihat, bukan juga maksudnya itu cercaan gitu. Itu menurut saya yang paling penting, didengarkan, diberikan empati gitu. Baru kemudian kalau memang anak sudah merasa nyaman, dia akan merasa cukup dekat dengan orang tua, tentu apa yang disampaikan orang tua juga akan bisa lebih didengar oleh si anak gitu. Kedekatan hubungan orang tua dan anak itu yang nomor satu.
kalau nggak ada kedekatan itu, mau orang tua sebijak apapun atau orang tua secanggih apapun nasihatnya atau sudah memberikan contoh sebaik apapun, anak akan merasa percuma, orang tuanya aja juga butuh, gitu istilahnya. Saya nggak merasa mendapat itu gitu. Jadi memang kedekatan orang tua adalah salah satu fondasi ya dok ya untuk menjaga mental health lagi gitu ya dok ya di dalam keluarga. Jadi dekat dengan anak itu bukan berarti memanjakan mereka ya. Jadi kita juga perlu sebagai orang tua itu tetap bersikap tegas dan konsisten. Jadi bersikap tegas dan konsisten itu maksudnya gimana? Bukan berarti terus marah-marah sama anak, juga bukan. Jadi ketika kita menetapkan suatu aturan tertentu, kita perlu menjalankan aturan itu sesuai dengan apa yang kita tetapkan di awal gitu. Misalnya nonton atau misalnya main gadget 2 jam, ya udah harus tetap 2 jam. Nggak ada istilahnya oh kasihan ya, ya udahlah bolehlah 1 jam lagi kayak gitu. Nah itu nantinya jadinya anak nggak bisa mengikuti aturan dengan baik. Jadi oh gampang nanti bisa ditawar orang tuanya. Itu pertama. Yang kedua, selain nggak memanjakan anak dalam arti harus konsisten, kita juga nggak bisa membiarkan anak itu maksudnya terbebas dari semua stresor ya. Kita orang tua bukan berarti perlu mengatasi atau mengambil alih semua hal yang tidak menyenangkan, yang membuat susah anak, atau mengatasi semua stresor-stresor dari anak. Karena anak ini tetap perlu belajar untuk bagaimana menghadapi stresor tersebut gitu. Jadi ketika misalnya anak bertengkar dengan temannya gitu ya, nah tentu kita nggak boleh serta-merta langsung campur tangan, apa lu gitu misalnya, kok mukul anak saya, kok misalnya ganggu anak saya, seperti itu, apalagi sampai melibatkan orang tua yang lain gitu ya. Saya rasa itu nggak perlu gitu ya. Kita lihat dulu persoalannya sampai di mana. Kalau memang itu hal-hal kecil di mana kayaknya masih kira-kira anak bisa mengatasi, mungkin kita akan biarkan si anak untuk belajar mengatasinya terlebih dahulu gitu. Karena bagaimanapun nanti suatu saat anak itu akan dewasa dan juga akan menghadapi masalah-masalah yang lebih besar. Jadi kalau misalnya dari awal sudah terbiasa nyaman terus di dalam lingkungannya, ya jadi seperti Gen Z sekarang ini, nanti dimarahin sedikit, nanti ditegur sedikit, udah langsung wah saya stres, saya udah nggak sanggup lagi, saya resign aja gitu ya. Atau dikasih tahu, diajarin aja sedikit, padahal cuma dikasih tahu PPT-nya kurang begini, udah nggak bisa nerima gitu. Jadi seperti itu sih. Nah dok, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana sih dok cara mengelola stres dalam keluarga dok secara umum ya dok? Mengelola stres dalam keluarga ya, yang pertama mungkin kita harus punya me time ya, gitu. Karena waktu me time itu kita kan punya waktu untuk healing ourselves gitu ya, bisa menyembuhkan diri kita sendiri dengan hal-hal yang kita sukai, membuat kita nyaman, lepas dari segala beban gitu. Mungkin itu penting, walaupun sesibuk apapun usahakan ada me time. Kemudian yang kedua, punya seseorang yang bisa menjadi orang terdekat dan terpercaya kita, di mana kita nggak akan takut ragu untuk menceritakan segala apapun yang jadi unek-unek atau masalah kita. Dan orang ini juga nggak harus pasangan, bisa berupa teman, sahabat, orang tua kita atau saudara kita atau siapapun gitu. Yang ketiga tentu kalau bisa ya memang di antara keluarga itu sendiri tadi ya, karena paling utama support system itu ya. Jadi kalau memang tadi bisa dapat satu udah bagus, kalau bisa dapat dari keluarga support system tentu lebih bagus lagi. Terus yang pasti lagi adalah pola tidur. Kalau orang tidurnya kurang, nggak cukup, bawaannya gampang emosi, yang lebih sekali sensitif. Jadi harus dijaga tidurnya cukup, baik secara kuantitas maupun kualitas tentunya. Kalau saya tidur udah sampai 8 jam, 10 jam, tapi kualitasnya nggak bagus juga sama. Bangun-bangun gitu deh. Betul, rasanya bangun udah capek, berat gitu ya. Itu artinya kan kualitasnya kurang baik ya. Terus tentu saja pola makan yang sehat, sama kalau bisa ya tentu olahraga.
Dok, udah banyak banget nih kita ngobrolin berbagai masalah dok ya, mengenai mental health dalam keluarga, mulai dari anak-anak hingga dewasa gitu ya dok ya. Mungkin dokter Evi bisa berikan tips buat masyarakat yang teman-teman kita yang menonton podcast ini, bagaimana cara agar kita tuh dalam keluarga tetap menjaga mental health kita dan kualitas hubungan kita dalam keluarga, karena kan efeknya juga baik untuk keluarga kita sendiri maupun cara kita bersikap ke masyarakat kan dok ya. Mungkin pesan saya khususnya mungkin buat para orang tua kali ya, karena mungkin seringkali ada tanggapan yang salah di masyarakat gitu, bahwa oh kalau misalnya masalah mental itu kamu lemah gitu, oh kamu kurang iman gitu, oh hal ini memalukan gitu, nanti orang nanggap apa, nanti dianggapnya anak saya gila apa ya gitu. Sehingga seringkali mereka cenderung orang tua mengabaikan hal itu, menutup mata terhadap hal itu, atau kadang-kadang mereka berusaha menutupi hal itu gitu. Jadi mungkin di sini tolong buat para orang tua untuk bisa lebih mendengarkan anak-anak mereka, bisa lebih membuka hatinya, cari apa sebenarnya anak kita ini memang sedang dalam masalah atau masih memang dalam tahapan yang wajar atau normal, dan kira-kira bila mana kayaknya meragukan, bingung, tolong jangan self diagnosis juga gitu ya, mengira-ngira buat anaknya gitu, oh nggak apa-apa kok anak saya, nggak, itu cuma normal aja kok gitu ya. Nah tapi bisa segera mencari pertolongan, bukan berarti pasti ada sesuatu masalah ya, walaupun hanya nggak jelas nggak apa-apa, dibawa kan nanti dokter yang akan membantu untuk menganalisis kira-kira apakah memang ini butuh bantuan dari tenaga kesehatan, profesional kesehatan atau enggak, seperti itu. Dan ingat bahwa keluarga itu adalah ibaratnya satu rumpun bambu ya, atau bisa dibilang satu badan, kalian ini saling berhubungan. Salah satu bagian dari anggota keluarga sakit, ibaratnya kayak tangan kita sakit, seluruh badan kita juga akan terasa sakit gitu sih. Insightful banget ya pesan dari dokter Evi. Dokter, terima kasih banyak dokter atas sharingnya, kemudian edukasi dan informasinya terhadap mengenai masalah mental health dalam keluarga. Dan saya rasa sih, dan saya yakin, saya percaya banget masih banyak banget yang bisa kita gali ya dok ya, mengenai permasalahan mental health dalam keluarga, menjaga keharmonisan hubungan dalam keluarga. Nah, satu pesan yang mungkin buat teman-teman yang nonton gitu, jangan pernah self diagnosis ya dok ya, jangan takut atau jangan ragu untuk konsultasi dengan tenaga profesional. Bukan berarti gila, bukan berarti ada masalah yang serius ya, mungkin untuk memperjelas saja keadaanmu bagaimana, dan kalau misalnya ada sesuatu akan lebih baik bila ditangani di bawah tenaga yang lebih profesional. Dokter Evi, terima kasih atas waktunya, terima kasih atas informasi dan saran-sarannya. Terima kasih yang sudah menonton podcast kali ini. Nantikan podcast selanjutnya bersama saya, Dr. Pratiwi, dan dokter-dokter spesialis di Rumah Sakit Sumber Waras. Terima kasih.